Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya berupa air hujan, dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi perusahaan di mana kita berada di dalamnya. Dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tidakkah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ketika di pagi hari sebelum subuh kita terbangun dalam keadaan sehat, terbebas daripada wabah virus corona? Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup? Karena tidak jarang ada di pagi hari orang terbangun dari tidurnya, mulutnya tidak bisa bergerak. Ada orang yang bangun di pagi hari dari tidurnya, kaki tangannya tidak bisa digerakkan. Bahkan yang lebih lagi, ada orang tidur digoncangkan seluruh tubuhnya bergerak, pindah alam. Lagi mau tidur dia masih di alam dunia, ketika tidur dia lewat ke alam barzakh, alam kubur, lewat daripada kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, bersungguh-sungguh menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ada 3 golongan di dunia ini yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau baginda Rasul bersabda, salah satun, ada 3 golongan, kulluhum, semuanya daripada 3 golongan itu, dhaminun 'alallah, dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. In asya ruzika, jika dia hidup, dia akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kufiya, dan dia mendapatkan kecukupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata, ketiga golongan orang tersebut, jika mati dia, meninggal dia, adkhalahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu beruntungnya ketika ketiga golongan tersebut, ketika hidup dia dijamin rizkinya oleh Allah, dipenuhi kebutuhannya oleh Allah. Jika dia meninggal, maka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ketiga golongan tersebut? Yang pertama ialah man dakhala baitahu bisalam, orang yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam. Mudah sekali sebetulnya, tetapi dalam pelaksanaannya begitu sangat berat. Masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam. Ada orang ataukah tidak ada orang di rumahnya, ucapkan salam. Ketika ada orang di rumahnya, tentu dia akan menjawab assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Jika di rumahnya tidak ada orang, insya Allah malaikat-malaikat yang di situ
akan menjawab salam kita. Kita masuk ke rumahnya sendiri saja mengucapkan salam. Bagaimana kita masuk ke rumah orang, berjumpa dengan orang sesama muslim, sesama saudara, ketika kita mulai percakapan di dalam telepon mengucapkan assalamualaikum, itu yang didahulukan. Orang tersebut mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijamin hidupnya oleh Allah, man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi ke masjid, melangkahkan kakinya pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita laksanakan saat ini. Kita pergi dari rumah kita masing-masing, kita langkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia untuk melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah sholat Jumat, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dia keluar dari rumahnya ke masjid untuk beribadah, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk maaf cakap buang air, tidak untuk mengambil air karena musim kemarau. Dia datang ke rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemungkinannya dua, dia mati syahid di medan perang atau pulang dengan membawa kemenangan. Itu orang yang dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama tafsir hadis menafsirkan bukan hanya itu. Yang jihad fi sabilillah diantaranya ialah orang yang keluar dari rumahnya fi thalabil ilmi, mendatangi majlis-majlis ilmu, fa huwa fi sabilillah, sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, datang ke majlis ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'. Mana lagi yang termasuk jihad fi sabilillah? Dia datang ke majelis-majelis zikir. Mana lagi yang dimaksud jihad fi sabilillah? Kita keluar dari rumah untuk mencari nafkah, menghidupi anak istri kita dengan rizki yang halal. Itu tercatat fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Apalagi ketika dia keluar dari rumahnya dengan membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kata hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang keluar dari rumahnya membaca doa tersebut, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka dia akan diberi hidayah oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicukupkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasul, idza kharajar rajulu, apabila seseorang keluar min baitihi, daripada rumahnya, faqala, maka dia mengucapkan doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu, malaikat-malaikat berkata, hina idzin, ketika itu, hudita, engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah, engkau telah diberikan hidayah oleh Allah, wa kufita, engkau telah dicukupi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wukita, dan engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bacalah doa tersebut agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang lagi musim wabah Covid-19, makin kesini makin jadi, makin tidak bisa tertekan itu penyakit wabah, maka kita baca doa ini. Apalagi sekarang zamannya orang gila yang ngejar-ngejar orang baik, orang soleh dikejar-kejar, ulama, para ustadz, imam masjid dikejar-kejar orang gila. Kita dengar di Lampung, Syekh Ali Jabir ditikam seorang yang tidak dikenal, ketangkap, dinyatakan gila,
Di Sulawesi Selatan ada imam masjid dibacok sampai syahid dia. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang baik seperti kita, yang senantiasa beribadah kepada Allah, sholat Jumat, sholat fardu 5 waktu, ketika datang ke masjid dikejar-kejar oleh orang gila, banyak orang gila, maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keluar dari rumah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita diberikan petunjuk oleh Allah, kita dicukupi hidupnya oleh Allah, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.